Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izin membuatkan sedikit video untuk pencerahan terkait dengan adanya kegiatan pelatihan pelaporan BKD pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026. Jadi video ini untuk memperjelas kegiatan tersebut. Barangkali ada Bapak Ibu yang tidak bisa hadir pada kegiatan itu. Melalui video ini semoga bisa tetap melaporkan BKD-nya walaupun tidak bisa hadir pada kegiatan tersebut. Saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi di sini ya, ini adalah yang melatar belakangi dari kegiatan yang akan kita laksanakan di hari Senin, Bapak Ibu. Jadi tulisannya di sini tanggal 4 Maret, tapi baru nyampe di kami di hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin itu di tanggal 6 Maret 2026, kami admin di perguruan tinggi diminta untuk gabung pada Zoom yang diselenggarakan oleh LLDP 7 dan disampaikan tentang terkait kegiatan ini. Jadi jikalau dulu Bapak Ibu pelaporan BKD itu dilaporkan hanya oleh admin PP, jadi kami mengkompilasi BKD-BKD yang sudah Bapak Ibu isi, yang sudah memenuhi, sudah dinilai oleh asesor, kemudian kami kompilasi, kemudian kami laporkan melalui laman yang kita sebut sebagai kinerjadosen.bapepres7.go.id. Namun ternyata mulai bulan Maret ini nanti pelaporan BKD itu dilakukan oleh masing-masing dosen. Jadi di setiap periodenya nanti Bapak Ibu selain selain membuat atau mengisi BKD melalui aplikasi Sister, di setiap periode tersebut Bapak Ibu juga diwajibkan atau diminta untuk melaporkan BKD Bapak Ibu masing-masing di laman kinerja dosen. Nah, ini adalah jadwal pemberkasan untuk pelaporan kinerja dosen Bapak Ibu melalui di periode ganjil 2025-2026 melalui laman kinerja dosen.bapepres7.go.id. Waktunya cukup singkat Bapak Ibu, mulai tanggal 5 sampai 10 Maret. Oleh karena itu kenapa kemarin kami memberikan undangan mungkin agak mendadak dan sifatnya urgent. Jadi harapan kami Bapak Ibu di tanggal 9 nanti saat pelatihan itu sudah selesai, atau di sebelum tanggal 10 Maret sudah selesai melaporkan BKD masing-masing di laman kinerja dosen. Nah, di sini Bapak Ibu disampaikan di surat edaran ini bahwa tanggal 5 sampai 10 Maret itu jikalau Bapak Ibu sudah melaporkan, maka laporan itu akan digunakan sebagai syarat untuk pembayaran tunjangan bulan Maret sampai dengan Agustus 2026, yang mana nanti di bulan Maret ini kemarin dari hasil Zoom LLDP 7 berupaya semoga di bulan Maret, karena ada libur yang cukup panjang ya Bapak Ibu ya, untuk libur hari besar Idul Fitri, itu diupayakan pembayaran tunjangan untuk bulan Maret itu dilakukan di bulan Maret, artinya di akhir bulan Maret atau bagaimana, yang pasti diupayakan di bulan Maret dengan catatan Bapak Ibu dosen masing-masing sudah melaporkan BKD-nya gitu. Jadi demi kelancaran bersama, mari kita sama-sama berupaya bagaimana caranya supaya pelaporan BKD ini bisa tepat waktu sehingga pencairannya juga akan tepat waktu di bulan Maret. Itu ya Bapak Ibu. Lalu kemudian nanti Bapak Ibu caranya bagaimana pelaporannya? Bapak Ibu silakan mengakses laman kinerjadosen.bapepres7.go.id. Bapak Ibu ketik nanti di browsernya Bapak Ibu https://2 kemudian kinerjadosen.bapepres7.go.id, atau Bapak Ibu langsung ketik aja kinerjadosen.bapepres7.go.id. Nah, nanti Bapak Ibu di situ ada username dan password yang harus Bapak Ibu masukkan, yang mana username dan passwordnya itu sudah dikirimkan oleh Mbak Novi melalui WA Bapak Ibu masing-masing Jumat kemarin gitu ya.
Jadi silakan Bapak Ibu buka lagi WA-nya dari Mbak Novi. Di situ ada username dan ada password yang akan Bapak Ibu masukkan ke dalam lamannya Bapak Ibu. Oke, saya contohkan di sini lamannya yang nanti Bapak Ibu gunakan untuk melaporkan BKD masing-masing. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ketik nanti kinerjadosen.kopertus7.go.id, Bapak Ibu nanti akan menu tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Sekali lagi, pelaporan kinerja dosen ini hanya dikhususkan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikasi dosen. Jadi yang wajib BKD-an itu semua dosen, baik sudah sertifikasi maupun tidak. Tetapi yang wajib melaporkan BKD-nya melalui laman kinerja dosen LLDP wilayah 7 itu adalah dosen-dosen yang sudah memiliki serdos atau sertifikasi dosen. Nah, nanti Bapak Ibu karena memang sistem ini masih dalam tahap pengembangan, jadi nanti Bapak Ibu misalnya ketika ngetik atau ngeklik kinerja dosen.kopertus7.go.id belum bisa, monggo Bapak Ibu bisa mengetik laman web ini dev-kinerja-dosen.kopertus7.go.id, atau mungkin nanti akan langsung ketika Bapak Ibu ketik kinerja dosen.kopertus7.go.id langsung didirect ke alamat ini gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mempermasalahkan itu gitu. Yang penting bisa login di tampilan yang awal ini. Nah, kemudian di sini ada username dan password. Tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, ini sudah dikirimkan oleh Mbak Novi melalui WA Bapak Ibu masing-masing. Jadi diwapri, monggo nanti dibuka WA-nya. Nah, username itu Bapak Ibu berisi kota lahir dan kode perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Kota lahir dan kode PT gitu ya. Jadi kalau di sini username-nya saya isi karena saya lahirnya di Surabaya Bapak Ibu. Saya ketik Surabaya. Kemudian kode PT kita STKIP PGRI Pacitan itu adalah 073065. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang lahirnya, kota lahirnya itu sama atau kembar gitu ya, nanti akan ada 2 digit setelah kota lahir yang muncul di username Bapak Ibu. Jadi misalnya Pacitan, dosen A Pacitan gitu ya, dosen B juga sama-sama Pacitan, dosen C juga sama-sama Pacitan, berarti nanti dosen A itu Pacitan, huruf kecil semua, 01 07 30 65. Sementara dosen B nanti Pacitan kecil semua 02 07 30 65 dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu kemudian passwordnya ini diisi kota tahun lahir, kemudian bulan dan tanggal lahirnya Bapak Ibu. Jadi ini silakan diisi tahun lahirnya dulu, kemudian diisi bulan lahirnya, lalu tanggal lahirnya, lalu login. Nah, seperti ini. Itu sudah berhasil login. Nah, ini ada 4 tampilan menu di kiri. Ini Bapak Ibu ya, ada dashboard, kinerja dosen, profil dosen, manajemen, user. Dashboard itu tampilannya ya seperti ini Bapak Ibu. Karena ini sekali lagi sistem ini masih proses migrasi, jadi data-data dari laman kinerja dosen yang lama, terus kemudian dari sister, itu masih dimigrasikan oleh LLDP 7 ke laman ini. Jadi mungkin ada beberapa yang membuat Bapak Ibu bertanya, loh kok kosong gitu ya, jadi itu mohon bisa diabaikan gitu ya. Tuh. Jadi ini masih kosong, jabatan fungsional kosong, pangkat dosen kosong, dosen perumpun masih kosong dan seterusnya. Ini nanti bisa menunggu atau menyesuaikan dengan migrasi yang dilakukan oleh LLDP. Lalu setelah itu Bapak Ibu silakan Bapak Ibu klik dulu ke profil dosen. Ya, diklik di profil dosen. Profil dosen ini Bapak Ibu silakan cek dulu benar atau tidak profil dosennya Bapak Ibu. Jadi profil dosen ini kalau nanti masih ada yang keliru atau yang salah, itu
Bapak Ibu harap bersabar karena memang sekali lagi masih proses migrasi oleh sistem gitu ya. Nah di sini kalau saya sudah benar nama, tempat tanggal lahir, jabatan, golongan, masa kerja, yang kurang itu adalah nomor rekening. Ya. Ini nomor rekening BNI ya Bapak Ibu yang lama. Nah ini harusnya dilakukan perubahan. Tetapi sekali lagi kami ini yang merubah siapa? Yang merubah adalah kami di admin. Tetapi kami belum bisa merubah atau melakukan update data karena aplikasinya ini yang proses untuk mengupdate data itu juga sedang belum bisa digunakan gitu ya Bapak Ibu. Jadi sama-sama menunggu. Jadi untuk profil dosen ini Bapak Ibu perlu cek, tetapi tidak bisa melakukan perubahan karena nanti yang merubah adalah admin. Jadi kalau misalnya ada kurang sesuai, Bapak Ibu sampaikan ke kami di kepegawaian, kecuali yang kaitannya dengan nomor rekening ya Bapak Ibu. Nomor rekening itu memang belum dilakukan perubahan, nanti akan kami lakukan perubahan menunggu sampai bisa diklik dulu untuk tombol ajuannya itu. Begitu juga dengan status keaktifan NIP atau NIDN atau NUPTK ini juga dari sistem karena belum migrasi tadi. Nanti kalau sudah migrasi, insya Allah ini akan terisi ya Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu tinggal cek. Nah nanti misal ada Bapak Ibu yang jabatan fungsionalnya belum berubah, misalnya saya harusnya sudah lektor tapi di sini masih asisten ahli. Untuk saat ini Bapak Ibu juga silakan menunggu terlebih dahulu karena sekali lagi sistem masih dimigrasikan dan itu kemarin pesan dari LLDP 7 secara bertahap karena banyaknya data yang harus dimigrasi. Nanti kalau misalnya kami akan umumkan kembali jika LLDP menyampaikan sudah siap, sudah stabil sistemnya, data sudah selesai dimigrasi, monggo Bapak Ibu cek di profil ini. Nanti kalau masih ada ketidaksesuaian baru Bapak Ibu menyampaikan kepada kami di kepegawaian untuk kemudian kami tindak lanjuti. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah di tombol yang bawah ada manajemen user, silahkan Bapak Ibu bisa melakukan perubahan password baru jikalau Bapak Ibu ingin merubah gitu ya. Jadi yang dari defaultnya dari sistemnya itu passwordnya adalah tahun lahir, kemudian bulan lahir, kemudian tanggal lahir. Tahun lahir 4 digit, bulan lahir 2 digit, dan tanggal lahir 2 digit. Jadi kalau lahirnya misalnya tanggal 8 ya berarti 08 gitu ya Bapak Ibu ya. Bulannya misalnya lahirnya di bulan Januari ya berarti 01 gitu ya Bapak Ibu. Jadi total ada 8 digit gitu. Nanti kalau sudah diubah silakan diklik reset password. Berarti Bapak Ibu kalau mau login kembali ke aplikasi ini gunakan password baru yang sudah Bapak Ibu reset. Gitu ya. Oke. Lalu kemudian setelah sudah selesai Bapak Ibu cek sudah aman semuanya, lalu Bapak Ibu silakan melakukan pelaporan BKD di laman ini. Klik kinerja dosen, di sini ada penyampaian LKD, silakan Bapak Ibu buka penyampaian BKD-nya dilakukan di sini. Nah, ini karena milik saya sudah saya coba kemarin untuk melaporkan begitu ya Bapak Ibu untuk mengetahui bisa atau tidaknya. Nah, maka di sini nanti sudah muncul sudah membuat gitu. Saya berikan demo yang belum dilaporkan gitu ya Bapak Ibu ya. Saya coba akun ini dulu. Oke. Nah, di sini ini bagi yang belum melaporkan nanti bentuknya kayak gini Bapak Ibu. Nah, jadi yang atas periode LLDP 7 itu tombolnya sudah open, itu yang membuka dari sana dari LLDP 7. Jadi kalau sudah waktunya periode pelaporan mereka akan membuka sehingga di sini sudah muncul tombol hijau tulisannya open. Nah, nanti kalau LLDP 7 sudah membuka periode pelaporan, maka kami di perguruan tinggi menstatuskan itu dengan kami mengklik open ticket itu di laman kami sebagai operator gitu ya. Nanti kalau sudah, maka di sini tulisannya sudah open ticket. Kalau sudah open ticket, maka artinya Bapak Ibu sudah bisa melaporkan BKD-nya masing-masing. Nah,
Pelaporan BKD itu sebenarnya dilakukan hanya dengan mengklik dokumen pernyataan. Jadi di pojok bawah sini ada tulisan abu-abu ini ya Bapak Ibu ya, dokumen pernyataan. Monggo silakan jenengan klik di sini. Nah, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Jadi dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penyampaian LKD status saya satu, tidak berstatus tugas belajar. Kalau Bapak Ibu tidak sedang tugas belajar, silahkan diklik. Nah, terkait dengan tugas belajar ini Bapak Ibu, kemarin juga ada penekanan dari LLDP 7 terkait dengan tugas belajar itu. Jadi mohon bagi Bapak Ibu yang memang tugas belajar itu tridharmanya di off-kan, tidak ada kegiatan tridharma, walaupun pada kenyataannya mungkin Bapak Ibu tetap mengajar, tetapi karena itu statusnya tugas belajar, maka tidak bisa dilaporkan BKD sehingga tidak bisa dilakukan pencairan tunjangan sertifikasi dosen sampai Bapak Ibu lulus atau selesai tugas belajar. Jadi nanti kalau sudah tugas belajarnya sudah selesai, sudah lulus, bisa diaktifkan kembali statusnya sehingga pencairan tunjangan profesinya Bapak Ibu bisa dicairkan kembali. Gitu. Jadi kemarin diwanti-wanti udah deh nggak usah coba-coba gitu ya untuk tugas belajar, tapi tetap dicairkan tunjangannya. Karena apa? Karena nanti kalau itu sampai terdeteksi atau kalau itu pasti akan terdeteksi, maka nanti akan dikenai sanksi. Nah, dikenai sanksinya ada di poin nomor 6 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi diwajibkan untuk mengembalikan seluruh tunjangan profesi dan kehormatan yang telah diterima dan bersedia menerima sanksi-sanksi yang lainnya. Tuh. Termasuk juga kemarin yang disampaikan adalah bagi Bapak Ibu yang proses ongoing. Nah, kadang kan ada ya Bapak Ibu ya, tapi saya kurang paham apakah sekarang ada atau tidak. Jadi ada yang awal itu kuliah biaya sendiri, semester 1, semester 2 biaya sendiri. Kemudian seiring berjalannya waktu di semester 3 mungkin ada ongoing gitu ya. Semester 3, kemudian semester 4 ongoing. Nah, itu yang ongoing itu ya mohon baik itu pembiayaannya oleh BPPS mungkin atau BPPDM atau BPPLN atau Budi DN, Budi DL, LN atau bentuk pembiayaan pendidikan lainnya selagi itu diberikan oleh negara gitu Bapak Ibu ya, maka itu wajib dihentikan pembayaran tunjangan sertifikasinya sampai proses ongoingnya atau kuliahnya selesai gitu Bapak Ibu ya. Itu jadi mohon mari kita sama-sama tertib azas supaya tidak ada masalah-masalah lain di kemudian hari terkait dengan status tugas belajar atau izin belajar atau yang ongoing yang memperoleh beasiswa gitu. Lalu kemudian selanjutnya pernyataan yang kedua adalah saya tidak terikat sebagai pegawai tetap pada institusi atau lembaga lain. Silakan Bapak Ibu cek tentang ya. Lalu kemudian saya aktif penuh waktu melaksanakan tridharma perguruan tinggi sejak awal tahun akademik menjadi klik. Kemudian saya menjamin seluruh data yang diberikan ini, baik itu terintegrasi pada sistem, itu benar dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, monggo diklik. Kemudian apabila di kemudian hari terbukti terdapat kelebihan atas pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan yang saya terima, saya bersedia mengembalikan kelebihan tersebut ke kas negara, monggo diklik juga. Dan kemudian sanksi diklik juga. Ya Bapak Ibu, nanti kalau sudah 6 pernyataan ini Bapak Ibu klik, silakan diklik tombol oke saya menyetujui. Nah nanti kalau tombol oke saya menyetujui itu sudah Bapak Ibu klik, maka di sini akan muncul tanggal pernyataan itu muncul, ini kan masih script ya. Ini nanti kalau sudah diklik pernyataannya itu nanti akan ada ini merah diganti menjadi sudah membuat warna hijau. Terus tanggal pernyataannya itu nanti adalah tanggal di mana Bapak Ibu membuat pernyataan itu, gitu ya. Misalnya sekarang tanggal 7, berarti tanggalnya nanti akan berubah 07/03/2026. Nah, tapi itu belum selesai Bapak Ibu ya.
Jadi kalau Bapak Ibu sudah klik dokumen pernyataan, sudah kirim oke, bukan berarti itu sudah Bapak Ibu selesai melakukan pelaporan. Itu Bapak Ibu masih mengirim atau membuat pernyataan tentang BKD-nya. Nah, untuk supaya bisa kirim LKD, maka silakan Bapak Ibu klik kembali tombol kirim yang ada di pojok kanan bawah warna biru. Bapak Ibu kirim, klik kirim, nanti ada pernyataan apakah Anda yakin ingin mengirim LKD ini, silakan diklik tombol OK. Maka nanti kalau sudah OK, maka tanggal kirim LKD ini yang tadinya strip akan berubah menjadi tanggal di mana Bapak Ibu mengirim laporan LKD tersebut. Nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu, maka nanti munculnya itu seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah membuat warna hijau, kemudian tanggal pernyataannya nanti sesuai dengan tanggal di mana Bapak Ibu mengeklik atau surat pernyataan klik pernyataan tadi, dan tanggal kirimnya ya akan terisi sesuai dengan Bapak Ibu mengirim laporan. Nah, kalau ini sudah bentuknya seperti ini, maka sudah selesai kewajiban Bapak Ibu mengirimkan LKD di periode pelaporan LKD 2025-2026. Seperti itu Bapak Ibu untuk informasi terkait pelaporan LKD. Sebenarnya cukup mudah ya, cukup mudah, simple, dan tidak bertele-tele. Nanti setelah Bapak Ibu melaporkan, nanti kami di kepegawaian yang akan melakukan ajuan secara global. Jadi nanti akan ada, kami bisa melihat siapa Bapak Ibu yang belum melaporkan LKD-nya dan siapa Bapak Ibu yang sudah melaporkan LKD-nya. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, kami di kepegawaian baru bisa mengajukan pencairan tunjangan profesi LKD di periode genap 2026-2027 ini jikalau progres dari pelaporan LKD itu sudah 100%. Artinya, jika Bapak Ibu semua yang sudah memiliki sertifikat pendidik sudah melakukan pelaporan LKD, maka kami baru bisa mengajukan. Selagi Bapak Ibu belum melakukan pelaporan BKD dan progresnya itu belum 100%, maka kami belum bisa mengajukan pencairan tunjangan profesi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu sekalian, mohon untuk kontribusi atau kerjasamanya supaya bisa segera melaporkan LKD-nya sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.